Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, dan tentunya kita akan buka ibadah kita dengan doa. Mari kita angkat pujian penyembahan, kita buka ibadah kita. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, amin, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan hormat. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati pertolongan Tuhan sampai hari ini.
Dan di saat ini lagi Tuhan kami datang kepadamu. Kami datang menghampiri Engkau. Lewat kami akan beribadah dan kami akan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan terus campur tangan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami. Biar di dalamnya kami boleh menikmati kemuliaan dan hadirat-Mu Tuhan dalam kami beribadah kepadamu. Tuhan, pakai kami, bahkan semua atau saudara-saudara kami yang sementara mengikuti ibadah ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, diberkati dan diurapi Tuhan. Biar sama-sama kami Tuhan ada sukacita, sama-sama kami Tuhan boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam kami beribadah kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami taruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita sudah buka ibadah kita dengan doa dan buka hatimu. Biar dalam ibadah saat ini Allah melawati kita semua. Dan jemaat yang ada di rumah, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, berikan hatimu untuk engkau menyembah Tuhan. Ada di hadirat Tuhan dan kita sama-sama menikmati jamahan Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian, penyembahan, kekudusan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
selain memuji dan menyembah. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, glory bagimu nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus.
lain memuji dan menyembah. Glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan kita sudah angkat penyembahan pengagungan kita kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita akan mau angkat pujian yang girang-girang. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia layak kita puji dan Dia Allah kita yang layak untuk kita agungkan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ku diberi kuasa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala. Ku diberi kuasa, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja.
diri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dan ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohku penuh. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan saat ini kita sudah agungkan Dia lewat pujian kita. Percayalah kita, segala sesuatu yang kita lakukan pasti diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi siapkan hatimu. Siapkan hati jemaat-jemaat Tuhan yang sementara beribadah di rumah. Biar kebenaran firman Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Puji Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Amin. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak
ditentukan oleh perkataan. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dikatakan bagi Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin, amin, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Amin Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Maka tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman. Kiranya Tuhan urapi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam kita beribadah di kesempatan yang indah ini, tentunya dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan kita percaya semua kita ada dalam keberkatan Tuhan, kita ada dalam kemurahan Tuhan, kita dalam kasih-Nya, dan kita sedang menikmati
hidup hari-hari yang diberkati Tuhan. Sekalipun memang kita tahu bersama bahwa bangsa negara kita sedang dalam pergumulan, bangsa dan negara kita sedang ada dalam menghadapi persoalan, yaitu mewabahnya virus corona, atau kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa apapun keadaan kita hari-hari ini, kita ada dalam keberkatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang terus kita harus syukuri, karena tentunya kita percaya bahwa Dia tidak membiarkan kita, tetapi Dia sedang melawat kita semua. Puji Tuhan, di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh sukacita ini, tentunya kita ada ucapan syukur yang kita naikkan sampaikan kepada Tuhan dalam kita menjalani hidup di hari-hari ini, karena hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Setelah Dia menampakkan diri kepada murid-murid, kepada orang percaya selama 40 hari, dan pada hari yang ke-40 itu Dia naik ke sorga. Dan itulah hari yang sedang kita rayakan, hari yang sedang kita peringati, hari yang sedang kita syukuri, karena kita diberikan kesempatan untuk memperingati, untuk mensyukuri, untuk merenungkan kembali kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang akan menjadi perlindungan kita bersama dalam kita memperingati dalam ibadah perayaan Yesus Kristus naik ke surga. Dan ayat yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9, 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama dalam kita memperingati, merayakan hari kenaikannya ke sorga. Saudara-saudara, tentunya ini adalah tahapan-tahapan, karena paket keselamatan ialah yang pertama dinubuatkan tentang kedatangannya. Jadi yang pertama dinubuatkan kedatangannya. Setelah itu kedatangannya itu digenapi. Setelah Dia datang dan setelah Dia memberitakan Injil, maka sesuai dengan nubuatan juga bahwa Dia harus diserahkan. Dan kita tahu bersama bahwa kita sudah memperingati hari kematiannya, dan kita memperingati hari kebangkitannya. Dan saat ini kita memperingati hari kenaikannya ke sorga. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan yang harus digenapi semua, sehingga ketika Dia telah naik ke sorga, maka selanjutnya firman Tuhan berkata bahwa kita sedang menunggu atau kita sedang menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya di masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita mempersiapkan diri menanti, menyambut kedatangan Tuhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangannya akan disertai dengan tanda-tanda di bumi. Ada begitu banyak hal-hal yang akan terjadi yang merupakan tanda-tanda kedatangannya pada kali yang kedua. Nah, sebelum kita sampai kepada kedatangannya kali yang kedua,
karena kita sedang memperingati hari kenaikannya. Jadi kita sedang dalam persiapan, dalam penantian untuk menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Nah, dalam kita mengisi waktu hari-hari ini, karena kita sedang menyambut atau menanti kedatangan Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan pesan kepada murid-murid. Dia memberikan amanat, dia berikan mandat kepada mereka untuk mereka kerjakan. Jadi mandat itu diserahkan kepada murid-murid untuk mereka mengerjakan apa yang telah Yesus kerjakan. Nah, di sini dalam pembacaan kita di ayat yang ke-11 mengatakan bahwa dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi di sini kita melihat bahwa di saat kita sedang menanti kedatangannya pada kali yang kedua dengan cara yang sama dilihat, disaksikan oleh murid-murid, kita lihat di sini bahwa sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga, ada pesan yang dia berikan kepada murid-murid. Pesan itu berupa amanat. Pesan itu berupa mandat. Diberikan kepada murid-murid, diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk harus mereka lakukan. Mengisi hari-hari, karena kita sedang menanti kedatangannya pada kali yang kedua, inilah yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana persiapan kita menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di sini ada 4 Injil yang memberikan pandangan tentang mandat itu. Jadi ada 4 Injil atau ada 4 kitab yang mengatakan atau memberikan pandangan tentang Injil atau mandat yang diberikan untuk mereka memberitakan Injil sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Yang pertama yaitu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Di sini mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini kita melihat Injil yang pertama menanggapi tentang mandat yang diberikan Yesus kepada murid-murid untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Yang harus dilakukan dan terus diperhatikan ialah di dalam Injil Matius mengatakan, karena di sini dia mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang pertama kita melihat di Injil Matius ini, mandat yang diberikan Yesus kepada murid-murid ialah dalam mereka memberitakan Injil, mereka harus memperhatikan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan, karena ini menyangkut keselamatan, ini menyangkut kehidupan yang kekal, ini menyangkut tentang kedatangannya pada kali yang kedua. Tentunya kita percaya bahwa dia datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Nah, di sini yang harus kita perhatikan ialah mandat di dalam Injil Matius dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku.
Dan di ayat yang ke-20 di bagian yang terakhir dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang dalam memberitakan Injil kita tahu bersama bahwa murid-murid mereka banyak ditolak. Murid-murid memang banyak mereka tidak diterima. Tetapi banyak juga yang ketika membuka hati mereka, ketika mereka mendapatkan zaman, mendapatkan lawatan, dengan sukacita mereka menerima Injil. Dan Injil itu menjadi keselamatan dalam kehidupan mereka. Di sini ketika Yesus memberikan mandat itu, memberikan amanat kepada mereka, terlintas dalam pikiran bahwa sebagaimana apa yang dialami oleh Yesus Kristus sampai dia harus mati di atas kayu salib, itu adalah gambaran yang akan juga dialami oleh murid-murid, oleh orang-orang percaya pada waktu mereka memberitakan Injil. Tetapi ini harus dilakukan, yaitu murid-murid harus memberitakan Injil. Murid-murid harus memberitakan Injil. Mereka tahu bahwa mereka itu akan ditolak. Mereka tahu bahwa dalam pemberitaan Injil itu akan sampai kepada penganiayaan. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata bahwa di ayat yang ke-20, aku menyertai kamu. Sekalipun di depan mereka ada aniaya, sekalipun di depan mereka ada hambatan yang luar biasa, tetapi ini adalah mandat, ini adalah amanat, ini adalah perintah yang harus dilakukan, karena ini menyangkut keselamatan semua umat manusia. Sebab itu dikatakan, pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi harus diberitakan, siap atau tidak siap, harus siap, karena ini menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Jadi di sini kita melihat ini tantangan, ini hambatan, ini halangan dalam pemberitaan Injil. Memang sebagai hamba Tuhan, tentunya hanya melakukan apa yang menjadi bagian sebagai hamba. Yang tentunya selanjutnya itu adalah bagian Tuhan. Ibarat kita sedang menabur, menanam, yang berkuasa menumbuhkan ialah Tuhan. Jadi kita hanya menabur, tetapi yang berkuasa menumbuhkan itu ialah Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan. Karena ini menyangkut seluruh bangsa, ini menyangkut seluruh umat manusia. Karena Yesus telah naik ke sorga, kita tidak tahu Dia akan datang pada kali yang kedua kapan waktunya. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang harus diperhatikan di sini ialah Injil itu harus diberitakan, Injil itu harus disampaikan, dan semua makhluk harus dengar firman Tuhan, harus dengar Injil. Dan selanjutnya itu adalah bagiannya Tuhan, itu adalah urusannya Tuhan. Asalkan hamba Tuhan, orang percaya memberitakan Injil dengan ketulusan, dengan keikhlasan, maka selanjutnya adalah bagian Tuhan. Dalam pemberitaan Injil di sini, di dalam Injil Matius ini memang terlihat tentang hambatannya, halangannya. Karena barangkali memang mereka akan mengalami aniaya seperti yang Yesus alami. Tetapi di sini di ayat yang ke-20, di dalam pasal 28 dalam pembacaan kita ini dikatakan, aku menyertai kamu. Jadi sekalipun ada aniaya di depan, tetapi Injil harus diberitakan. Namun bersyukur kita di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya dengan melalui ibadah online, maka siapapun yang mau membuka hati, siapapun yang mau meluangkan waktu, siapapun yang mau
bergabung bersama-sama, beribadah, ada dalam hadirat Tuhan. Sekalipun tidak di tempat yang terbuka, sekalipun hanya di tempat tersembunyi, asalkan mau membuka hati untuk mengikuti ibadah online dalam pemberitaan Injil, maka ini merupakan kemudahan. Jadi di masa-masa sulit ini, pemberitaan Injil itu mendapatkan kemudahan. Yang tentunya so pasti ini adalah caranya Tuhan, dan so pasti ini adalah kehendak Tuhan. Jadi itu yang pertama, yaitu dalam Yesus memberikan amanat, memberikan mandat dalam pemberitaan Injil. Yang pertama ialah memang tantangannya, halangannya, yaitu bisa mengalami aniaya. Tetapi di ayat yang ke-20 sekali lagi Yesus berkata, aku menyertai kamu. Yang kedua kita lihat di Injil Markus. Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di kitab Injil ini, di kitab Injil Markus, di Injil yang kedua ini mengatakan tentang mandat, tentang amanat dalam memberitakan Injil, yaitu mengingatkan kepada segala makhluk atau mengingatkan kepada semua orang tentang penghukuman. Karena dia sudah naik ke sorga dan dia berjanji akan datang kembali pada kali yang kedua yang kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi ini merupakan momen-momen yang penting di mana dalam kita memperingati hari kenaikannya ke sorga, tentunya kita diingatkan tentang kedatangannya pada kali yang kedua. Itu yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Siapapun kita. Di Injil Markus sekali lagi di sini dikatakan tentang penghukuman. Kalau di Injil Matius menceritakan tentang hambatan ketika memberitakan Injil, tetapi Yesus berkata, aku menyertai kamu. Namun di Injil Markus ini mengatakan, dalam pemberitaan Injil ini dikatakan ialah mengingatkan tentang penghukuman. Jadi dia tidak lama lagi akan datang pada kali yang kedua. Itu yang pasti. Sehingga di sini yang harus kita perhatikan, yang harus kita memberikan perhatian di sini, dan di mana kita harus renungkan ini, karena di sini mengingatkan tentang penghukuman. Sekali lagi saya bacakan di dalam Injil Markus 16 ayat 15 dan ayat 16 di sini berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang kedua di dalam Injil Markus ini menceritakan atau mengingatkan tentang penghukuman. Di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 di sini dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan kita lihat di Injil Markus di bagian yang kedua ini mengingatkan bahwa
Mengapa Injil harus diberitakan? Untuk mengingatkan dunia tentang penghukuman. Untuk mengingatkan dunia tentang penghukuman. Sehingga di sini diingatkan kepada murid-murid, diingatkan kepada setiap orang yang percaya bahwa mereka akan disertai dengan tanda-tanda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang amanat agung ini tentunya jikalau bukan dengan ketulusan kita melakukan, maka kita tidak dapat melakukan amanat agung ini. Tetapi dengan kita merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, maka apapun tantangannya, apapun hambatannya, kita mampu untuk melakukannya. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam Injil Markus ini, dalam memberitakan Injil, menjalankan amanat agung, mandat yang diberikan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada setiap orang percaya, kepada setiap pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu apapun tantangannya, apapun hambatannya, Injil itu harus terus diberitakan. Karena ingat, ada penghukuman di sana. Namun di dalam ayat 16 dan ayat 17 dan ayat 18 di sana mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap hamba Tuhan, setiap umat-umat Tuhan, setiap pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat juga di dalam Injil Lukas, kita lihat yang ketiga di dalam Injil Lukas ini apa pandangannya. Lukas 24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Sekali lagi. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Di dalam Injil Lukas, dalam memberitakan Injil, dalam menjalankan amanat agung, dalam menjalankan mandat yang diberikan Tuhan kepada murid-murid, kepada hamba Tuhan, kepada setiap orang yang percaya, setiap umat-umat Tuhan, setiap pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan di dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-7 mengingatkan juga tentang berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, dan itu harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi dalam Injil Lukas di sana disampaikan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu harus disampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita percaya kasih Allah besar dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Siapapun kita, siapapun saudara, dimanapun berada, kasih Tuhan besar atas kehidupan kita. Ingat, Dia sudah naik ke sorga. Kita sedang menanti kedatangannya pada kali yang kedua. Jadi dalam Injil Lukas ini ditekankan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Mengapa? Karena dalam Injil Markus itu mengingatkan tentang penghukuman. Di Injil Matius di sana dijelaskan tentang dalam memberitakan Injil mereka akan menghadapi yang namanya hambatan, yang namanya halangan. Mereka akan menghadapi yang namanya aniaya dalam memberitakan Injil. Tetapi Injil itu harus diberitakan. Harus diberitakan, mengingat di dalamnya ada penghukuman. Dan mengingat di dalamnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya ada pengampunan dosa.
Dan di Injil Lukas di sana dikatakan, ketika memberitakan amanat agung itu, ketika memberitakan Injil, ketika mandat itu dikerjakan, di sana dikatakan bahwa setelah memberitakan, setelah menjalankan amanat agung, setelah menjalankan mandat yang diberikan Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Di Lukas 24 ayat 50 dan 51 di sana dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi kita lihat di sini, ketika Injil itu diberitakan, ketika kita menerima mandat, ketika kita menjalankan amanat agung itu, memang ada hambatan, ada halangan. Aniaya bisa menjadi penghalang. Namun berita tentang penghukuman itu harus disampaikan. Berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan juga. Dan kita lihat di sini dalam Injil Lukas, yaitu setelah melaksanakan amanat agung itu, kita lihat di sini, ia mengangkat tangannya sambil terangkat ke sorga, ia memberkati mereka. Jadi di saat-saat perpisahan itu, ia mengangkat tangannya memberkati mereka sampai awan menutupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu kita harus bersyukur atas anugerah dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah waktu-waktu yang penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita sedang berada di masa COVID-19 ini, yaitu mewabahnya virus corona. Yang beberapa hari lalu WHO mengumumkan virus corona ini mungkin tidak akan hilang. Nah saudara-saudara, sebab itu kepada kita, mari kita membuka hati. Mari kita membuka hati. Dia yang sudah berkorban untuk kita. Dia yang sudah menerima kita apa adanya. Dia yang telah memanggil kita dari gelap kepada terang. Dia yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan dia telah menjadikan hidup kita berharga. Mari kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam berita Injil sudah diingatkan, di sana akan ada penghukuman. Di berita Injil itu pentingnya pertobatan, karena di sana ada pengampunan dosa. Dan setelah kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, maka di dalam Injil Lukas mengatakan di sana, dia memberkati kita. Artinya jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena di dalam Injil Yohanes tidak lagi menceritakan tentang kenaikannya ke sorga. Tetapi di Injil Yohanes, di dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 17, di sana menceritakan tentang gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini memang sangat penting. Setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap umat Tuhan, setiap orang percaya, mereka harus ada dalam pengembalaan. Pengembalaan ini penting untuk mengawal pertumbuhan iman mereka, untuk mengontrol pertumbuhan iman mereka, agar supaya mereka berada di jalan yang benar, supaya mereka hidup berkenan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab itu kepada kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita mau mengerjakan bagian-bagian kita. Karena di Injil Yohanes ini sekali lagi tidak lagi menceritakan tentang kenaikannya ke sorga, tetapi menceritakan tentang bagaimana mengembalakan domba-dombanya.
Di dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19 di sana mengatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke sana kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi dalam Injil Yohanes tidak lagi menceritakan tentang kenaikannya ke sorga, tetapi bagaimana mengembalakan umat-umat Tuhan. Jadi Injil Yohanes tidak lagi menceritakan tentang kenaikan ke sorga, tetapi untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Namun di ayat yang 18 dan 19 ini menceritakan bahwa apapun keadaan, ikutlah aku. Jadi apapun keadaan, ikutlah aku. Maka sebab itu, dimanapun saudara berada, jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, dalam kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, di mana Dia berjanji Dia akan datang pada kali yang kedua. Disinilah yang harus kita perhatikan, yaitu kita melihat di sini bahwa aku menyertai kamu. Itu di Injil Matius. Di Injil Markus mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Di Injil Lukas mengatakan Ia memberkati mereka. Dan di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa apapun situasi dan kondisi yang ada di hari-hari ini, entahkah kita masih hidup di masa-masa pandemi ini, firman Tuhan berkata bahwa ikutlah aku. Apapun keadaan kita, apapun keadaan dunia hari-hari ini, apapun keadaan masa-masa ini, ikutlah aku, itu kata Yesus. Maka sebab itu, biar kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua, tetap semangat dalam mengiring Tuhan, tetap semangat dalam melayani Tuhan, dan terimalah Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia sungguh mengasihi kita, Dia sungguh mencintai kita, dan kita sungguh berharga di hadapannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari setelah kita baca firman Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, karena Dia telah naik ke sorga dan berjanji akan datang pada kali yang kedua. Dia berjanji Dia akan datang kembali lagi pada kedatangannya kali kedua. Saya percaya bahwa kita sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Saya percaya kita sedang mempersiapkan diri, dan saya percaya bahwa kita, apapun keadaan kita, bahwa kita sudah siap menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Karena waktu yang Tuhan beri bagi kita adalah waktu yang sangat berharga. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang mengikuti dari rumah dan dimanapun saudara-saudara yang berada, yang meluangkan waktu mengikuti ibadah online ini, kita percaya bahwa kita sudah dilawati oleh Tuhan. Kita percaya kita sudah dijamah oleh Tuhan. Hati dan pikiran kita, kehidupan kita telah dilawat oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sedang memperingati, kita sedang merayakan hari kenaikannya ke sorga. Dan kita diingatkan akan di mana Dia akan datang pada kali yang kedua. Janjinya Dia akan datang kembali untuk kita semua, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kita mau syukuri firman Tuhan sambil kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang menjadi masalah persoalan pergumulan kehidupan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mewabahnya virus corona ini, mari kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biar kita juga tetap fokus dalam mengerjakan bagian-bagian kita, untuk kita mau menyambut Dia datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dalam beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Baik jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, maupun dimanapun saudara-saudara yang berada, yang telah meluangkan waktu untuk bersatu hati bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Engkau tahu setiap keberadaan hidup kami. Engkau tahu setiap kebutuhan hidup kami. Engkau tahu setiap masalah persoalan yang kami hadapi, pergumulan kami. Engkau tahu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau Tuhan yang maha hadir, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Di hari ini ya Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami.
Kami terus menyerahkan daerah kami. Kami terus menyerahkan kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa negara kami. Di dalamnya ada umat-umat-Mu, ada orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dengan segala kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kami, kami mendoakan bangsa negara kami dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Lawatilah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan Yesus tetap mengerjakan bagian-bagian kami. Karena kami percaya Tuhan juga melakukan bagian-bagian Tuhan untuk keberkatan hidup kami. Kami percaya Tuhan, dengan bangsa negara kami dipulihkan Tuhan, tentunya kami lebih bebas menunaikan tugas setiap dan tanggung jawab yang Tuhan kurniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar dengan pemulihan yang Kau beri bagi bangsa negara kami, bagi daerah kami, bagi kota kami, kiranya dengan segala kebebasan kami dapat menunaikan tugas dan panggilan Tuhan. Kiranya kami dapat mengakhiri pertandingan yang baik ini. Kiranya kami dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikannya. Sebab itu pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Baik jemaat yang mengikuti dari rumah, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, dalam memperingati, merayakan hari kemenangan, di mana Engkau naik ke sorga, dan Engkau berjanji Engkau akan datang pada kali yang kedua untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita, dan kami akan akhiri tamatkan ibadah kami, sebab Tuhan sudah berkati kami. Sebab itu terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, rukun persekutuan penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang akan terus menyertai kehidupan kita semua sepanjang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Rahmat heran kaya bahagiku, amin. Puji Tuhan, dimanapun sudah berada dan jemaat yang dari rumah, Tuhan menolong dan berkati. Tetap jaga kesehatan, biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.